Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Pertama, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Hamsyah yang telah selama semester ini memberikan ilmu yang bermanfaat untuk saya pribadi dan juga teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Alimi Fajar Ramadan dengan NIM 112110358. Di sini saya ingin memaparkan atau menjelaskan terkait hukum perceraian dan talak Islam. Pertama yaitu perceraian. Alasan-alasan untuk bercerai sesuai dengan pasal 19 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyebutkan perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak tersebut. Lalu untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu sudah tidak harmonis atau tidak dapat rukun lagi sebagai suami istri. Perceraian dapat terjadi dengan cara yaitu talak, hulu, fasak, li'an, dan illah. Menurut beberapa mazhab dari beberapa imam, mazhab Maliki itu dia menjelaskan talak yaitu sifat hukum yang menyebabkan kehalalan hubungan suami istri itu menjadi gugur. Imam Malik berpendapat bahwa talak ba'in terjadi dalam 4 hal, yaitu talak pada istri yang belum sempat disetubuhi, talak hulu, talak 3, dan mubaro'ah. Mubaro'ah yaitu talak yang memberikan istri hak untuk menalak dirinya sendiri. Lalu ada dari mazhab Syafi'i, talak adalah pelepasan akad nikah dengan lafal tapak atau yang semakna dengan itu. Menurut mazhab Syafi'i, talak 3 sekaligus termasuk talak ba'in kubro, yang mana istri tidak boleh rujuk kembali kepada suaminya kecuali jika sudah menikah dengan orang lain dan sudah disetubuhi dengan orang tersebut. Selanjutnya saya ingin menjelaskan talak, yaitu menurut bahasa berarti artinya melepaskan, sedang yang dimaksudkan adalah melepaskan ikatan perkawinan. Talak menurut istilah syariat Islam yaitu melepaskan atau membatalkan ikatan pernikahan dengan lafaz tertentu, misalnya dengan isyarat bahasa kiasan gitu. Itu juga bisa termasuk gitu, misalnya kayak saya pulangkan kamu kepada orang tuamu, itu juga termasuk. Lalu talak menurut pasal 117 KHI adalah ikrar suami di hadapan sidang pengadilan yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan. Jenis talak itu ada lafaz talak sorry, talak kinayah, lalu talak dengan isyarat. Bilangan tak bilangan talak ada kemungkinan untuk rujuk, yaitu talak raj'i, talak ba'in pada istri, talak sunni, talak bid'ai, hulu. Nah, di sini talak hulu yaitu atau talak tebus ialah perceraian atas persetujuan suami istri dengan jatuhnya talak kepada istri dengan tebusan harta atau uang pihak istri yang menginginkan cerai dengan cara hulu. Syarat sahnya hulu ialah sebagai berikut. Uh, itu perceraian dengan hulu itu harus dilaksanakan dengan kerelaan dan persetujuan suami istri. Besar kecilnya jumlah uang tebusan harus ditentukan dengan persetujuan bersama antara suami istri tersebut. Rukun hulu itu yang pertama adanya mukhali, lalu yang kedua adanya mukhtaliyah, lalu yang ketiga adanya iwad atau harta, lalu yang keempat adanya sighah atau ucapan. Lalu fasak. Fasak ialah merusakkan
atau membatalkan, yang artinya bahwa perkawinan itu diputuskan uh, atau dirusakkan atau permintaan salah satu pihak oleh hakim pengadilan agama. Istri dapat menuntut fasakh apabila dipenuhi syarat-syarat seperti suaminya sakit gila, suami mempunyai penyakit menular yang tidak mungkin sembuh, suami tidak mau atau kehilangan kemampuan untuk melakukan hubungan, lalu suami tidak mampu menafkahi atau uh, hilang dari tanggung jawab itu, lalu istri merasa tertipu baik dalam nasab, kekayaan atau kedudukan suami, lalu suami pergi tanpa diketahui tempat tinggalnya uh, dan tanpa berita sehingga sehingga tidak diketahui hidup atau sudah mati si suami tersebut dan waktunya sudah cukup lama. Lalu terkait li'an adalah sumpah seorang suami untuk meneguhkan tuduhannya bahwa istrinya telah berzina dengan laki-laki lain. Sumpah itu dilakukan karena istrinya telah menyanggah tuduhan suaminya itu. Sedang suami tidak punya bukti atas tuduhannya, maka pada sidang pengadilan agama, hakim dapat menyuruh suami untuk bersumpah secara li'an. Begitu pula sebaliknya, si istri juga disumpah bahwa dia apakah dia sudah apakah dia benar-benar uh, selingkuh atau tidak. Jadi nanti maka dari hal tersebut bisa terjatuhnya azab Allah gitu. Nah, selama sudah begitu ya udah nggak bisa balik lagi tuh. Lalu uh, illa adalah sumpah suami bahwa ia tidak akan mencampuri istrinya dalam masa tertentu. Batas waktu ilah paling lama 4 bulan. Dengan demikian, apabila masa 4 bulan itu sudah lewat, suami harus memilih rujuk atau tidak. Memilih rujuk atau talak, maaf. Apabila yang dipilih rujuk, suami harus membayar kafarat sumpah. Namun, jika yang dipilih talak, akan jatuh talak sugro. Sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangan dari saya, agar mohon dapat dimaklumi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.